Setelah terlahir kembali, aku melihat seorang pria terluka sedang dikejar orang-orang. Tanpa ragu, aku segera memberi isyarat agar ia bersembunyi di rumah kami, karena aku tahu pria inilah yang kelak akan mengubah nasibku dan ibuku sepenuhnya. Di kehidupan sebelumnya, ayahku pergi jauh untuk bergabung dengan tentara. Ia meninggalkan aku dan ibuku di rumah. Ayah melarang kami menyusulnya dan tidak pernah sekalipun mengirim uang. Sejak saat itu, ibuku harus bekerja keras. Setiap malam ia menyulam tanpa henti demi menghidupiku. Karena kelelahan yang terus-menerus, penglihatan ibuku perlahan menghilang hingga akhirnya ia buta. Suatu hari, ibuku menggunakan sisa uang terakhir untuk membelikanku sebuah roti kukus. Saat melihat roti itu sudah berjamur, aku tahu ibuku telah ditipu lagi. Namun, demi melihat ibuku tersenyum, aku tetap memakannya. Ibuku kemudian memutuskan untuk mengajakku mencari ayah. Saat kami berjalan di jalanan yang dingin, sebuah mobil melaju tak terkendali ke arah kami. Ibuku mendorongku menjauh, tetapi ia sendiri tidak selamat dan meninggalkan dunia ini selamanya. Saat aku masih terpaku, sebuah mobil berhenti di depanku. Orang-orang yang turun adalah rekan kerja ayahku. Mereka mengatakan bahwa tempat ayah bertugas sebenarnya hanya berjarak 5 km dari rumah kami, dan ayah sudah lama hidup bersama wanita lain. Aku memutuskan menuntut keadilan untuk ibuku. Dengan membawa foto peringatan ibuku, aku mendatangi ayah. Saat itu, ia sedang mengadakan pernikahan dengan wanita lain. Di depan banyak orang, aku menegurnya karena telah meninggalkan tanggung jawabnya. Tiba-tiba, seorang gadis berlari keluar dan menghancurkan foto ibuku. Ia berkata, aku tidak berhak memperebutkan ayah darinya, lalu mengusirku. Aku sangat tidak rela. Namun saat membuka mata, aku menyadari bahwa aku telah terlahir kembali. Aku melihat ibuku masih duduk di sampingku, sedang menyulam. Dengan penuh haru, aku memeluknya erat dan bersumpah akan membuat ibuku hidup bahagia kali ini. Aku kemudian pergi ke jalanan. Di sana, aku kembali melihat seorang pria terluka yang sedang dikejar. Ia adalah komandan resimen di markas militer. Aku segera menyuruhnya bersembunyi di rumah kami. Di rumah, ia bertemu ibuku dan menceritakan pengalamannya. Ibuku dengan tulus membantunya mengobati luka-lukanya. Setelah itu, komandan tersebut pergi dengan kendaraan militer. Namun ia tidak sengaja meninggalkan sebuah liontin giok di rumah kami. Aku dan ibuku pun pergi ke markas militer untuk mengembalikannya. Di depan gerbang markas, kami justru bertemu ayah dan wanita lain itu. Saat itulah ibuku menyadari bahwa selama ini ia telah ditipu. Ayah berlari menghampiri kami dan berusaha mengusir kami. Pada saat itu juga, sang komandan resimen kebetulan melintas dan melihat kejadian tersebut. Ia sangat membenci prajurit yang menelantarkan istri dan anaknya. Dan setelah ini, hal yang paling aku nantikan akhirnya akan terjadi.